Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Adi Nur Fatin dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan ujian tengah semester praktikum statistika teknik yang saya kerjakan. Ya, langsung saja. Nah, berikut soalnya. Yang pertama, buatlah program untuk menampilkan total belanja. Apabila total belanja lebih dari 100.000, dapat potongan harga 10%. Langsung saja kita masuk ke text editor. Kita ganti dulu bahasanya menjadi bahasa R. Nah, saya akan membuat sebuah fungsi dengan nama belanja. Nah, fungsi ini memiliki variabel parameter nominal. Langsung saja di sini saya akan langsung menampilkan nominal yang nantinya di input. Print paste total belanja. Berikutnya kita buat seleksi kondisi. Nominal lebih dari 100.000. Diskon. %. Lalu untuk nominal potongannya dikalikan 0,1. Nah, ini nanti untuk memperlihatkan seberapa besar potongan harganya. Barulah setelah itu kita mengganti angka dari nominalnya. Lalu untuk kondisi berikutnya, jika kondisi data tidak terpenuhi, print diskon 0%. Dan nominal diskonnya barulah setelah itu kita tampilkan grand totalnya. Print paste nominalnya. Nah, kita simpan. Saya akan menyimpannya di direktori E code R dengan nama file jawaban. Kita akan mencoba menjalankannya. Kita buka software R. Nah, untuk membuka direktori coding ini, yaitu di E code R, kita menggunakan perintah setwd. Code R. Untuk membaca filenya, kita menggunakan kata kunci source jawaban.r. Nah, barulah kita memanggil function belanja diikuti nominal. Belanja, semisal kita belanjanya adalah 50.000.
Nah, diskonnya 0%, potongannya 0, grand totalnya 50.000. Lain halnya kalau kita belanjanya 150.000. Total belanjanya 150.000, diskonnya 10%, potongannya 15.000, jadi grand totalnya 135.000. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini kita punya sebuah tabel data, di mana kita diminta untuk mencari min, median, modus, kuartil 1, D9, dan persentil 30. Oke, langsung kita buat. Pertama kita membuat array untuk menampung data ini. Jadi supaya tidak tercampur, kita buat function baru, yaitu nilai. Oh iya, ganti saja statistik gitu. Lalu untuk variabel yang berisi nilainya adalah nilai. Nilai adalah array yang berisi 1 sampai 40, lalu 41 sampai 50, lalu 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan 81 sampai 90. Nah, masing-masing ini punya frekuensi yang dimasukkan ke dalam variabel f. Masing-masing tadi berapa? 3, 5, 10, 11, 8, 3. 3, 5, 10, 11, 8, 3. Nah, dari sini kita bisa melihat frekuensi kumulatifnya. Kita buat langsung jadi array saja ya. 3, lalu 8, lalu 18, 9, 7, 10. Lalu untuk nilai tengahnya, nilai tengah setiap kelas. Untuk kelas pertama 31 sampai 40 berarti 40,5 ditambah 30,5 bagi 2. Berarti hasilnya 35,5. Ya. Array C 35,5, 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, dan 85,5. Untuk fx-nya kita tinggal mengalihkan array f dan array x. Lalu untuk total frekuensinya sigma f sama dengan sum dari f. Lalu sigma x sum dari x. Lalu untuk sigma fx nah, barulah kita menghitung min. Untuk rata-rata, jika kita menuliskan nama variabelnya adalah mian, otomatis tulisannya berubah menjadi ungu, karena baik mian maupun median itu adalah kata kunci yang sudah
digunakan dalam bahasa R. Lain halnya dengan modus. Modus tetap berwarna hitam karena kata itu belum digunakan. Jadi untuk menyimpan nilai min, kita tidak bisa menggunakan variabel yang namanya min. Kita harus menambahkan suatu, misal vmin atau vmedian. Nah, untuk min rumusnya adalah total fx dibagi total frekuensi. Nah, di sini kita sudah punya total fx-nya, tinggal dibagi dengan total frekuensi. Untuk median, kita harus mencari tahu dulu di mana letak mediannya, yaitu dengan cara total f berarti tadi 40 ya, ditambah 1 dibagi 2, yang mana hasilnya adalah 20,5. Nah, data ke 20,5 ini terletak di, kita bisa mengurutkan menggunakan f kumulatifnya. Awalnya di kelas pertama ini datanya baru sampai 3, di kelas kedua baru sampai 8, di kelas ketiga baru sampai 18, lalu di kelas keempat sudah sampai 29. Berarti data 20,5 ini masuk ke kelas urutan keempat, yaitu di kelas 61 sampai 70. Maka rumus dari median adalah titik bawah tambah interval dikalikan total frekuensi dibagi 2 dikurangi f kumulatif sebelum kelas lalu dibagi dengan frekuensi kelas. Langsung saja kita masukkan angkanya supaya mudah. 60,5 ditambah 10. 10 adalah interval kelasnya. Jika kita mau menghitung intervalnya, jadi seperti ini. Kita tinggal mengurangkan batas atas dengan batas bawahnya. Batas atasnya untuk kelas ini yaitu 70,5. Batas bawahnya adalah 60,5. Jika dikurangi hasilnya adalah 10. Nah ya, intervalnya adalah 10. Nah, 10 ini dikalikan dengan sigma f dibagi 2, yang mana sigma f ini adalah 40. Lalu dikurangi dengan f kumulatif sebelum kelas. F kumulatif sebelum kelas yaitu 18. Lalu dibagi dengan frekuensi kelas. Frekuensi kelasnya adalah 11. Kurung tutup. Lalu untuk modusnya, kita harus menemukan dulu di mana letak kelas dengan frekuensi yang paling besar. Di dalam kasus ini yang frekuensinya paling besar adalah kelas nomor 4, yaitu kelas 61 sampai 70. Nah, rumus untuk modus adalah batas bawah ditambah interval dikalikan B1 dibagi kurung B1 per B1 tambah B2. Nah, B1 B2 ini apa? B1 itu selisih antara frekuensi kelas dan frekuensi kelas dengan frekuensi sebelumnya. Maksudnya frekuensi kelas ini frekuensi kelas modus. Di sini gambar ini 11. Selisih antara 11 dengan 10 adalah 1. Nah, lalu B2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas berikutnya, ya. Di sini 11 dan 8. Maka selisihnya adalah 3. Nah, di sini teman-teman harap teliti jika menuliskan kurungnya, karena ini harus dikurung, kalau tidak maka akan dibagi. Nah, nanti malah hasilnya 1 dibagi 1 dulu, baru ditambah 3, hasilnya akan meleset. Jadi ini harus dikurung.
Nah, lanjut, kita akan menghitung kuartil 1. Kuartil 1 itu terletak di 40 dibagi 40 ditambah 1 dibagi 4, yang mana hasilnya adalah 10,25. Data ke 10,25 terletak di kelas ke-3, yaitu kelas 51 sampai 60. Maka untuk kuartil 1 50,5 ditambah 10 dikalikan 40 dibagi 4 dikurangi 8 dibagi 10. Ya, lanjut. Lalu untuk desil 9-nya 70,5. Oh ya, kenapa kok bisa 70,5? Jadi begini. Data desil ke-9 itu terletak di 9 dikalikan 40 tambah 1 dibagi 10, yang mana adalah 41 dikali 9 369 dibagi 10 36,9. Data ke 36,9 terletak di kelas ke-2 dari terakhir, jadi kelas 71 sampai 80. Maka desil ke-9 70,5 ditambah 10 dikalikan 9 kali 40 dibagi 4. Untuk F kumulatifnya yaitu sebelum ini yaitu 29. Frekuensi kelasnya adalah 8. Berikutnya persentil 90. Untuk persentil 90 konsepnya sama seperti desil 9 karena skalanya sama. Kalau mau tetap mencoba dicari ya tidak apa-apa. Persentil 90 itu terletak pada 90 dikalikan 41 lalu dibagi 10 bagi 100 karena persentil, yang mana hasilnya adalah 3690 dibagi 100. Maka tentu saja jawabnya adalah 36,9, sama seperti persentil sama seperti desil 9. Untuk perhitungannya, membedakan di sini adalah di sini 90, di sini dibagi dengan 100, sementara di sini bagi dengan 10. Nah, lalu kenapa di sini dibuat array? Karena setelah ini akan dibuat semacam tabel menggunakan data frame. Kita beri nama tabel 1 sama dengan data frame nilai frekuensi kumulatif, nilai tengah, dan fx. Nah, untuk menampilkan tabelnya kita menggunakan perintah print tabel 1. Nah, coba kita jalankan. Untuk menjalankan, kita load ulang filenya dengan cara
source, jawaban R. Nah, di sini ada kesalahan yang ditemukan pada baris 32 dan 33. Kita periksa. Nah, di sini kurang operator aritmatikanya. Kita ulangi lagi. Ya, variabel jalan statistik. Nah, kita bisa melihat datanya tercetak di sini sama seperti soalnya. Nah, kita akan menampilkan min, median, dan modus. Print, paste, minnya di min, print untuk modus, dan untuk mediannya kita simpan lalu kita jalankan. Nah, di sini kita bisa melihat minnya adalah 61,5, mediannya adalah 62,3181818 dan seterusnya. Modusnya adalah 63. Nah, bagaimana dengan Q1, D9 dan B90? Kita tambahkan print, paste, kuartil 1, lalu D9, dan yang terakhir adalah persentil 90. Nah, simpan lalu kita jalankan lagi. Nah, tidak berubah karena kita belum melakukan load pada filenya. Kita load lagi lalu kita panggil with statistik. Ya, di sini kita bisa melihat kuartil 1 dan D9 maupun persentil 90-nya. Nah, di sini kelihatannya ada tidak beres ini kok. Di satunya 142,5. Kita periksa lagi. Nah, ini belum dibagi dengan frekuensi kelasnya. Mana frekuensi kelasnya? Adalah ini frekuensi kelasnya. Oh ya, ini saya tulis ulang saja supaya jelas. Jadi Q1 ini 40 dibagi 4 dikurangi 8 dibagi 10 atau begini saja. Nah, kita simpan lalu kita jalankan lagi. Nah, Q1 adalah 52,5 bukan 142,5. Nah, untuk menampilkan grafik kita membuat plot. Tabel 1 kolom X, lalu tabel 1 kolom frekuensi. Kita berikan tabel untuk X-nya dengan nilai, lalu untuk Y-nya frekuensi, judulnya adalah data nilai. Ini belum ada sama dengannya. Nah, lalu tipenya
Karena saya ingin tipenya garis, maka L. Nah, sudah, kita save, lalu kita baca lagi filenya. So, jawaban R statistik. Nah, di sini kita punya dua window. Nah, ini adalah outputnya dalam wujud teks, dan ini adalah output dalam wujud grafik. Sangat mudah, bukan? Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.